Halo minasan, ketemu lagi barengan Ikram pastinya di YouTube ini. Ini episode ditunggu-tunggu banget, yaitu chapter 48 dari serial Boruto, di mana Jigen akan bertarung dengan Kashin Koji dan juga Naruto beserta Sasuke. Ini bakal ditunggu-tunggu banget, apalagi kita udah nunggu hampir seminggu dong. Dan sekarang waktunya gue baca, tapi sebelum itu gue mohon bantuan kalian untuk bantu share dan juga subscribe channel YouTube gue supaya bisa tembus 50k. Gue targetku sih tahun ini bisa pengen 200k, semoga bisa kesampaian, mohon bantuannya ya. Nah, di video kali ini mungkin agak berbeda dibandingkan chapter yang sebelumnya, chapter 47 ya, karena ada gambarnya. Jadi di sini gue akan menampilkan sedikit cuplikan-cuplikan yang penting-pentingnya aja, dan gue akan menggambarkan ceritanya kepada kalian. Karena kalau misalkan gue masukin gambar asli itu sama aja legal, gue ngeri kena ban, oke? Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke, di chapter 48 bagian awal di sini digambarkan kita masih di dimensi yang sama, di mana Kashin Koji lagi ngelawan sama Ishiki. Terus si siapa? Kashin Kojinya lagi ngeletak gitu, kayak mau ngeluarin Kuchiyose gitu, apa nggak sih, pose-pose jatuh gitu. Terus Kashin Koji ngeluarin katon api, tapi nggak mempan sama Ishiki karena dia bisa menyerap cakra kan. Set lewat dar, maju lagi, akhirnya dia ngeluarin asap lagi, api double lagi, tapi tetap nggak mempan. Dan akhirnya si Jiraiya, ya kita panggilnya Jiraiya, bilang dia menyerap jutsuku seketika. Level kekuatannya berbeda sekali dibandingkan saat dia menjadi Jigen. Kalau begitu, set. Nah, jurus andalan Jiraiya selain Rasengan adalah jurus rambutnya, tahu ya. Terus si siapa? Ishikinya kelilit sama rambutnya, diangkat ke atas rambutnya. Terus mau dibanting, dar Ishiki, tapi ternyata nggak kena. Ishiki kan punya jurus untuk ngecilin badan ya, jadi tiba-tiba dia ada di sini aja Jiraiya dong. Sebenarnya tuh kalau tinggal gini doang bisa mati langsung gitu, percuma saja. Terus Jiraiya langsung ngeluarin mode lagi, rambutnya yang berubah langsung kayak tajam-tajam gitu, tau yang kayak landak itu kan, set, hilang. Tiba-tiba si siapa? Ishikinya kabur. Terus Jiraiya bilang tidak ada perlawanan, dia kabur dengan memakai Sukuna Hikona. Di mana dia? Tiba-tiba ada di atas kepalanya Jiraiya dong. Terus Ishiki bilang seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan yang besar. Akan tetapi hanya masalah waktu saja sampai kekuatan ini menghancurkan tubuhku. Mungkin aku hanya akan bisa hidup 2-3 hari lagi. Jadi dia tuh sebenarnya tubuhnya dipenuhi sama kekuatan kata dia, tapi nggak bisa dikeluarin karena keterbatasan wadah yang dia pakai, atau tubuhnya si Jigen ya. Jadi dia cuma punya hidup 2-3 hari lagi. Nah, terus Ishiki bilang, dan aku juga telah kehilangan karma Kawaki. Di chapter sebelumnya 47 kita ngelihat karmanya Kawaki hilang. Shirubalichi Kamado, rencananya bagus. Kau tidak bisa bangkit lagi jika kau mati, maka tamatlah. Di sini jelaskan bahwa, diperjelas lagi bahwa memang dia tuh kayak dihidupin lagi ya. Jadi aku menyelesaikan masalah di sini saat ini juga, katanya si Jiraiya. Ishiki jawab, bodoh sekali, kau belum mengerti semuanya. Hah? Ini posisinya di atas sama bawah ya. Amado pasti sudah kabur dan aku rasanya tahu tujuannya adalah Konoha. Sangat mungkin dia berniat untuk meminta bantuan Hokage dan juga klan, karena kau tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkanku, Jiraiya. Amado paham itu. Artinya Kashin Koji juga sudah memenuhi peranmu. Jadi si Jiraiya ini sudah memenuhi peran dia, sebagai manusia yang dihidupin lagi di saat kau memaksakan aku keluar dari tubuh Jigen. Seperti yang chapter sebelumnya, tubuhnya mau nggak mau harus dipakai untuk melawan si Kashin Koji atau Jiraiya. Jiraiya bilang, itu tidak masuk akal. Jika kau mencoba mengalihkan perhatian untuk melarikan diri, itu tidak akan pernah berhasil. Jadi disangka Jiraiya dia mau kabur. Ternyata kenyataannya akulah yang membuatmu paham jika perlu bahwa kau tidak mampu menjadi seorang alat disebut sebagai pahlawan shinobi saat ini. Kau tidak lebih dari pion menyedihkan yang dikorbankan atau dimanfaatkan Amado hanya untuk kepentingan semata. Wush, keren nih langsung. Jiraiya langsung berubah mode Sage, tapi mode Sagenya beda ya. Hidungnya nggak membesar. Di sininya kayak gini, ntar gua cuplikin ini gambarnya nih, ada di samping ya. Ini beda dibandingkan mode Sage sebelumnya ketika ngelawan Pain. Terus berubah tempat, plot ceritanya balik ke Konoha, dimana si siapa? Amado minta surat tanda tangan atau perjanjian untuk minta dilindungi oleh Kage dan juga Uchiha ya. Terus Amado bilang, oke, ini kontraknya terlihat bagus. Shikamaru bilang, kau sudah menjamin hampir seluruh rakyat hak biasa. Tapi ini hanya di dalam desa. Kau harus mendapatkan izin dariku dan juga Naruto untuk bisa keluar dari desa. Baiklah, apapun yang membuatmu nyaman. Dari Amado. Terus tau kan yang ngebuat alat mesin ninja yang pakai kacamata itu, dia ngomong, kau boleh memakai fasilitas penelitian kami, tapi hanya di bawah pengawasanku langsung, dengan syarat kau menyerahkan teknologimu pada kami tanpa terkecuali. Amado bilang, boleh aja. Shikamaru bilang, jika sudah puas, lepaskan bom yang ada di leher si Kadai atau anaknya. Terus si Amado bilang, oh tenang saja, itu hanya hiasan. Jadi itu bukan asli, palsu ya. Maksudmu itu cuma gertakan, kata Boruto. Amado bilang, benar.
tapi yang meledakkan pohon itu asli, kata dia. Oh, apa yang akan kau lakukan jika kami sadar akan hal itu? Itu tidak akan terjadi. Entah kalian menduga bom di Cicada itu palsu atau tidak. Saat kalian melihat bom asli meledak, kau tidak akan bisa mengira semuanya dengan pasti. Terlalu beresiko, katanya Amado. Oke, Shikamaru bilang, dasar bajingan. Terus Amado bilang, kalau begitu Tuan Hokage, aku yakin Anda tahu soal ini, tapi bagian yang sulit masih belum dimulai. Karena sekarang kita akan memasuki bagian tersulit. Kata dia, Kashin Koji tidak punya cukup kekuatan untuk mengalahkan Ishiki. Udah jelas ya, Jiraiya nggak bisa ngalahin Ishiki. Hanya kalian berdua lah yang mampu. Terus Naruto bilang, mereka masih bertarung bukan? Jika kita kesana sekarang, kita punya keuntungan, kata Naruto. Amado bilang, aku tidak menyarankan itu. Kenapa tidak? Ishiki hanya punya satu target sekarang, yaitu Kawaki. Seperti yang aku jelaskan tadi, sisa hidupnya tinggal 2 atau 3 hari lagi. Tidak mungkin dia diam dan tidak melakukan apapun. Dia pasti niat menanamkan karma baru ke tubuhnya Kawaki sebelum dia hancur atau mati, agar bisa menjadikan Waki sebagai wadahnya lagi. Jadi memang dia harus ngubur waktu dan harus mementingkan si Kawaki dulu sebagai wadah dia. Terus Amado bilang, dia akan memprioritaskan hal itu di atas semuanya. Jadi, meski kalian semua bergegas ke sana, dia tidak punya alasan melawan kalian. Dia mungkin mengabaikan kalian dan berteleportasi ke sini, ke desa Konoha di mana Kawaki berada. Gawat! Jika orang sepertinya mengamuk di desa ini, desa akan hancur. Jadi, selama Kawaki ada di sini, kau tidak bisa menghindarinya. Mungkin kalian sudah bisa memulai evakuasi warga dari sekarang. Shikamaru bilang, Sai, lakukan sekarang. Baiklah. Naruto bilang, sialan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Amado bilang, paling tidak sembunyikan Kawaki di satu tempat. Akan tetapi, jika saja lokasinya ketahuan, Tuan Hokage dan Sasuke punya kekuatan tempur terbesar untuk melindungi dia. Singkatnya, hanya kalian berdua lah, dan tidak boleh menjauh dari Kawaki. Jadi, masalahnya kalau misalkan Naruto ngeluarin kekuatan fullnya, Konoha bakal hancur. Itu terbukti di salah satu chapter Boruto ketika movie awal ya, yang ketika ujian Chunin, Naruto menyerap ledakan dari Momoshiki. Dia nahan kekuatannya karena kalau dia berubah jadi Kyuubi itu bakal hancur ya. Kalau lu ngeliat pertarungan Sasuke sama Naruto dulu sebelum Boruto lahir, itu sampai hancur-hancuran ya. Lanjut. Amado bilang, kita akan terhindar dari itu jika hidup Ishiki cepat habis. Jadi kita tuh harus mengulur waktu sampai Ishiki kehabisan waktu. Kita akan kalah jika Kawaki ditanami karma oleh Ishiki. Jika kalian harus kalahkan Ishiki sebelum itu terjadi, apapun yang akan terjadi, kita masih bisa selamat. Nah, balik lagi ke plot ceritanya Jiraiya ngelawan Ishiki. Tadi kan berubah jadi mode Sage ya. Set, ngeluarin jurus api, bom api raksasa, tapi bisa ditepis karena dia bisa menyerap cakra ya kan. Terus adu-aduan tinju, terus juga jurus api, serangan api. Jadi kayak punya tonjokan, terus melepuh gitu, panas gitu. Set, ditahan sama Ishiki. Si Ishiki udah mulai kepanasan dan akhirnya langsung ditonjok. Dar, mentalah si Jiraiya. Jiraiya bilang, Sukona Hikona adalah jutsu penglihatan. Jadi dia hanya aktif ketika melihat target. Kalau begitu, aku hanya perlu menghilangkan diri ataupun kayak semak-semak atau kabut gitu loh, jurus-jurus kayak gitu ya. Terus Ishiki mulai kebingungan dari mana si Jiraiya ngeluarin api yang lebih besar dibandingkan Katon sebelumnya. Jadi dia ngeluarin api besar. Terus Ishiki bilang, benar-benar membosankan Kashin Koji. Set, tiba-tiba orang yang membosankan adalah kau, Ishiki. Wah, si Jiraiya ngeluarin Odama Rasengan dari belakang. Udah dekat mau kena Rasengannya, Jiraiya bilang, pilihlah mana yang kau suka, terkoyak atau terbakar. Terus dengan santainya, cuing, tangannya Jiraiya ketimpah batu atau tiang. Ini gambar sebelumnya, kalau lihat di bagian awal komik tadi itu ada tiang tuh dikecilin sama dia ditaruh di dimensi tempat dia. Jadi kayak Obito, dia bisa nyimpen tempat di dimensi lain. Ya, jadi bendanya dikecilin. Itulah jurusnya memang simple tapi merepotkan ya. Ketimpah 3 pedang, 3 tiang. Terus Ishiki bilang, jutsu rahasia Daikokuten. Ini hanya tiang batu yang biasa berjajar di ruangan ini. Jiraiya bilang, sepertinya tangan kiri rusuk, sudah hancur, kakiku mati rasa. Jutsu ini membuatku bisa menyimpan apapun yang aku serap ke dimensi di mana waktu tidak berjalan, sama kayak si Obito dulu ya ketika bertarung sama Kakashi. Nah, tiba-tiba di sini si Ishiki berubah jadi mode full. Kayak Naruto mode Sage, kalau Naruto mode Kyuubi. Ini kayak mode penampilannya tiba-tiba pakai jubah. Terus ini ada kerah, di sini ada titiknya, ada 4, ada 8 titik, di perutnya ada 6 titik teman-teman. Terus dan mengambilnya kapanpun, jadi itu bisa naruh di dimensi tanpa ada waktu, ditaruh set bisa diambil lagi kapan aja ya, sama kayak Obito. Seperti gelas white ini, jadi dia tiba-tiba berubah ganteng gitu, terus ngambil minum bir gitu, diminum. Praktis bukan? Aku bisa menaruhnya di sana. Nah, Ishiki bilang, dengan keahlianmu, kau seharusnya bisa tahu di pertempuran pertama bahwa kau hanya akan mati sia-sia melawanku. Apa itu menjadi kebanggaan seorang shinobi? Tidak kurasa. Kau tidak mau mengakuinya. Pengkhianatan Amado. Jiraiya nggak bisa ngomong ya karena udah
ketimpa mau mati lagi kayaknya. Sungguh mengejutkan, cukup tidak terduga, tapi itu artinya ada beberapa celah dalam kebanggaanmu sebagai shinobi. Mungkin Amado telah mengambil kelemahan manusia itu. Jadi kayak dia tuh ngomporin bahwa Amado itu ngidupin lu cuma manfaatin doang, padahal dia tahu kalau lu nggak bisa ngalahin si Ishiki gitu. Artinya, kau dan aku sama-sama dikabulkan oleh rubah itu. Aku berniat untuk membunuhnya nanti, kata Ishiki. Ada kata-kata terakhir Jiraiya, aku akan menyampaikannya sebagai bantuan kepada mantan kawan. Terus tiba-tiba Jiraiya kayak ngomong, dan akhirnya nggak kedengeran gitu karena udah mau sekarat ya. Tiba-tiba si Ishiki maju, katakan lebih keras, aku tidak bisa mendengarnya lagi. Kuchiyose no Jutsu, dar! Si katak, cuman gua katakan katak sih sebenarnya kayaknya kataknya udah mati deh. Gua nggak tahu atau katak Edo Tensei itu gimana. Katak terus Jiraiya tiba-tiba ada di lidahnya katak itu, ditelen dan puff hilang. Tapi Ishiki nggak jadi ketelen ya. Jadi niat dia adalah mengkuciasi dirinya untuk kabur teman-teman. Dan kemungkinan di sini bahwa Jiraiya nanti bakal muncul lagi, bakal ketemu sama Naruto juga pastinya. Tapi kayaknya dia perlu memperbaiki tubuhnya dulu karena pasti udah tulang rusuknya, kakinya itu, tangannya udah patah ya. Terus Ishiki bilang, kemana anjing tanah tanpa tujuan itu pergi? Apa dia berniat membunuh Amado sendirian? Tidak masalah. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus orang seperti Koji atau Jiraiya. Tunggu Kawaki, aku datang. Nah, balik ke plot di Konoha, di mana Naruto adu argumen sama Boruto. Naruto bilang, tidak, tentu saja tidak. Kenapa tidak? Aku juga bisa bertarung. Kau tidak dengar? Musuh kita adalah monster sejati Boruto. Hanya aku dan Sasuke yang akan melawan dia. Kau hanya akan menjadi penghalang jika kau ada di sana. Aku khawatir kalian berdua kalah melawan Jigen waktu itu, bukan? Jadi bagaimana cara kalian agar bisa menang melawan orang yang bahkan lebih kuat? Tiba-tiba Sasuke cuma ngomong, Boruto, aku siap mati kapan saja demi Konoha. Sama seperti Naruto, kami selalu siap untuk itu. Kalau begitu, apa kau rela mati demi desa? Orewa atau bahasa Jepangnya, aku. Terus Naruto bilang, apa kau dengar? Musuh menyerang. Dar! Tiba-tiba ini keren banget. Si Ishiki tiba-tiba ada di atas Konoha, di atas pintu masuknya, dan dia bilang satu musuh di atas langit. Naruto, ada satu musuh di atas langit. Si Ishiki bilang, data cakra tidak tersedia. Sialan, dia sudah sampai di sana. Tamat. Gila, keren banget chapter kali ini. Silahkan komen di bawah gimana menurut pendapat kalian. Episode 49, 50, 51 ini pasti bakal keren banget. Nanti gue bakal kasih spoilernya. Kalau gitu langsung komen di bawah gimana pendapat kalian. Nanti gue bacain di video selanjutnya. Oke, jangan lupa di subscribe sebagai bentuk apresiasi ya. Wah gila, keren banget sih. Ini keren banget sumpah. Keren banget, parah. Dadah.